Perkenalkan, nama saya Dinda Antikwirosa. Di sini saya akan membacakan potongan artikel Ngawuluku, Urang Sunda nu dumuk di Palemburan. Artinya, membajak sawah pekerjaan orang Sunda yang tinggal di pedesaan. Dalam potongan artikel tersebut, saya mengambil kosakata dumuk. Dumuk itu sendiri artinya tinggal. Undak usuk basa dari kata dumuk, yaitu bahasa Loma atau bahasa sehari-harinya cicing, yang berarti tinggal atau diam. Bahasa halus untuk diri sendiri yaitu matuh, dan bahasa halus untuk orang lain yaitu calik atau linggih. Dari kosakata dumuk tersebut kita bisa membuat prasa. Contoh prasa dari kata dumuk yaitu dumuk di Palemburan. Dumuk itu sendiri termasuk ke dalam predikat, dan di Palemburan termasuk ke dalam keterangan tempat. Dan kata dumuk itu sendiri bisa dibuat kalimat yang contohnya abdi sareng keluarga dumuk di daerah ujung berung, yang artinya aku dan keluargaku tinggal di daerah ujung berung. Abdi sareng keluarga termasuk ke dalam subjek, dumuk termasuk ke dalam predikat, di daerah termasuk ke dalam objek, ujung berung termasuk ke dalam keterangan tempat. Perkenalkan, nama saya Sakira. Sebelumnya saya akan sedikit membacakan potongan dari artikel tersebut. Pagawean anu munggaran ngabaladah nyaeta nyacar jarami atau jujukutan nu aya di kotakan sawah, yang artinya pekerjaan pertama yang harus dilakukan yaitu memotong jerami atau rumput yang ada di kotakan sawah. Adapun kosakata yang saya ambil dari potongan artikel tersebut adalah nyacar, yang artinya memotong atau membersihkan lahan. Dan dari kosakata tersebut dapat dijadikan sebuah kalimat, yaitu Mang Ujang nuju nyacar jujukutan di kebun, yang artinya Mang Ujang sedang memotong rumput di kebun. Mang Ujang yaitu subjek, nuju nyacar yaitu predikat, jujukutan objek, dan di kebun yaitu keterangan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nurpala. Di sini saya akan menjelaskan potongan kalimat dari artikel nyawa, yang kalimatnya yaitu sameme macul ilaharna patani sukses hadiaan binih pare heula, yang artinya yaitu sebelum mencangkul biasanya petani suka menyediakan benih padi terlebih dahulu. Nah, dari potongan kalimat tersebut saya akan mengambil satu kata, yaitu kata sameme. Kata sameme itu berarti sebelum. Nah, kata sameme itu sendiri juga mempunyai undak usuk basa. Yang pertama, bahasa lomanya yaitu sameme, dan bahasa halus untuk diri sendiri sate acan, dan bahasa halus untuk orang lain juga sate acan. Nah, kata sameme juga bisa dibuat menjadi prasa. Prasanya yaitu sameme macul. Nah, kata sameme itu termasuk ke dalam kata hubung, dan kata macul itu termasuk ke dalam subjek. Selain itu juga, kata sameme bisa dibuat menjadi sebuah kalimat. Kalimatnya yaitu sameme macul ilaharna patani sukses hadiaan binih pare heula. Nah, kata sameme itu termasuk ke dalam kata hubung, dan macul termasuk ke dalam subjek, ilaharna patani termasuk ke dalam objek, sasadiaan binih pare termasuk ke dalam objek. Perkenalkan, nama saya Dela Rahayu Agustin. Di sini saya akan membacakan satu buah kalimat dari artikel bahasa Sunda, yaitu tandur nyaeta melak benih pare di kotakan sawah, yang artinya tandur adalah menanam benih padi di petak sawah. Setelah itu kita akan membuat satu kosakata dari kalimat tersebut, yaitu melak. Melak yang artinya menanam. Melak ini adalah bahasa Loma yang dapat digunakan sehari-hari. Setelah itu kita akan membuat frasa dari kosakata tersebut, yaitu melak cau, yang artinya menanam pisang. Melak termasuk pada kalimat predikat, dan cau ada termasuk pada kalimat tambahan. Setelah kita membuat kosakata dan frasa, lalu kita akan membuat sebuah kalimat, yaitu Bapak nuju melak cau di kebun, yang artinya Bapak sedang menanam pisang di kebun. Bapak termasuk pada kalimat subjek, nuju termasuk kepada kalimat subjek, melak cau termasuk ke dalam kalimat predikat, dan kebun termasuk pada kalimat keterangan tempat. Perkenalkan, nama saya Lutfian Rahaj. Saya akan sedikit menjelaskan potongan artikel dari kelompok kami. Dina masa panen
koneng mah manuk teh sok ngabubuhan datangna ngadon macakan pare. Yang artinya karena di masa padi sudah menguning, burung suka datang bergelombol untuk memakan padi. Kosakata yang saya ambil dari artikel tersebut adalah ngabubuhan, yang artinya bergelombolan. Frasa dari kata tersebut adalah datangnya ngabubuhan, yang artinya datangnya bergelombolan. Kalimat yang saya ambil dari kata tersebut adalah akang keur ngebahkeun manuk anu ngabubuhan di sawah, yang artinya akang sedang mengusir burung yang bergelombol di sawah. Akang sebagai subjek keur ngagebahkeun sebagai predikat, manuk anu ngabubuhan sebagai objek, di sawah sebagai keterangan. Perkenalkan, nama saya Fauja Cara. Saya akan menjelaskan sebuah potongan artikel. Aya oge anu nyieun bebegig jejelemaan anu ditancepkeun di tengah sawah, yang artinya ada juga yang bikin orang-orangan sawah yang ditancapkan di tengah sawah. Adapun kosakatanya yaitu bebegig. Kosakata tersebut bisa dibuat prasa, yaitu bebegig sawah. Adapun contoh kalimatnya, Abah nuju ngadamel bebegig sawah di saung. Abah subjek, nuju ngadamel predikat, bebegig sawah objek, di saung keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Jawan asal dari Kota Bandung, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang undang usuk basa. Dari kali ini saya akan langsung menjelaskan undang usuk bahasa. Undang usuk bahasa itu berasal dari bahasanya masing-masing. Karena saya asal dari Bandung, jadi saya akan menjelaskan dari bahasa Sunda ya. Dan untuk kali ini prasa. Prasa itu adalah gabungan kata, yang non praktik. Nah, contohnya sekarang saya akan mengambil contoh dari kata rubah, robah, yang dalam artian dari bahasa Indonesia adalah berubah. Nah, kata robah ini ada berbagai macam bagian itu dari bahasa Sunda, bisa termasuk dalam kata sifat atau kata ganti. Saya akan silakan membuat kalimatnya. Contohnya di sini tentang air. Lalu di sini saya akan membuat kalimat tentang cai. Cai itu barobah warnanya. Nah, di sini ada kata robah yang berarti berubah warna. Kalau di bahasa Indonesia kan ini air itu berubah warnanya. Nah, begitulah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya atau kekurangannya karena saya masih dalam tahap pelajaran ya. Semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Salsareja Sadia. Di sini saya akan membacakan potongan artikel. Tangkal dibabad, tuluy digebot, ngarah buah parena muruluk. Dalam artian pohon ditebang,
terus dipukul-pukul agar supaya padinya berjatuhan. Dalam potongan artikel tersebut saya mengambil kosakata muruluk yang artinya berjatuhan. Undak usuk basa, bahasa Loma atau sehari-hari murudul yang berarti berjatuhan. Dari kosakata tersebut kita bisa membuat prasa. Contoh prasa dari kosakata muruluk yaitu pare muruluk kahandap. Pare termasuk ke dalam subjek, muruluk masuk ke dalam objek, kehandap termasuk ke dalam keterangan tempat. Dan kata muruluk juga bisa dibuat kalimat, contohnya biinem keur ngabersihan pare anu muruluk di buruan. Biinem termasuk ke dalam subjek, keur ngabersihan termasuk ke dalam predikat, anu muruluk, pare anu muruluk termasuk ke dalam objek, di buruan termasuk keterangan tempat.